Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Zevanya Daniela. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal kimia. Sebenarnya bisa juga masuk ke fisika juga sih sebenarnya. Ini kita membahas soal mengenai teori kinetik gas atau lebih tepatnya mengenai gas ideal seperti itu. Kita akan lihat mengapa saya bilang ini juga merupakan fisika karena kalian tahu bahwa kalian sudah pasti tahu kalau misalkan kalian bisa lihat di soal di sini ada ditanya tekanan gas dan lain sebagainya, kalian sudah pasti belajar waktu di fisika kelas SMP ya, itu bahwa tekanan itu merupakan perbandingan antara gaya beserta luas bidang tekannya, itu merupakan tekanan pada zat padat. Itu merupakan definisi umum dari tekanan, dan sekarang kita akan melihat di sini persisnya apa yang ditanyakan. Dan saya juga menganggap ini masuk ke dalam kimia juga karena memang nanti di kimia terutama untuk penurunan tekanan uap di sifat koligatif larutan kelas 12 bab pertama ya, itu kita akan membahas tentang tekanan gas gitu kayak gitu. Jadi kita akan langsung lihat saja. Jadi untuk yang pertama, satu molekul gas ideal memiliki volume 12 liter saat 25 derajat Celcius. Berapa tekanan gas tersebut? Dan lebih lagi ditanyakan, kita disuruh menyatakannya dalam satuan kPa dan atm. kPa ini merupakan kilopascal. Kalau kalian yang sudah belajar tekanan waktu SMP, kalian pasti sudah tahu bahwa salah satu satuan internasional, bukan salah satu ya, satu-satunya satuan internasional untuk tekanan yang diakui oleh seluruh dunia itu adalah Pascal, dan ini adalah kilopascal. Kayak itu. Kita akan langsung lihat untuk yang pertama dulu. Jadi kita akan kumpulkan dulu semua data yang ada. Yang pertama itu adalah satu molekul gas ideal seperti itu ya. Jadi kita akan tulis misalkan satu molekul itu tak tulis misalkan jumlah molekul gitu ya, JM ya. Itu adalah satu molekul. Lalu setelah itu volumenya dikatakan itu adalah 12 liter. Jadi gas ideal ini dia menempati ruangan sebanyak 12 liter dan dia berada pada suhu 25 derajat Celcius. Ini adalah data-data yang terkumpul, dan untuk menyelesaikan soal seperti ini kita disuruh mencari tekanan gas. Kalian harus perhatikan bahwa yang ditanyakan itu adalah sebuah gas ideal. Berarti otomatis kita harus menggunakan rumus gas ideal, di mana rumusnya itu adalah P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, P ini menunjukkan tekanan, P ini tekanan ya, V itu adalah volume, N itu adalah jumlah mol, bukan jumlah molekul, R itu adalah tetapan gas ideal, dan T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Dan untuk tetapan gas ideal sendiri, kalau kalian yang masih belum ketahui, pada umumnya ada dua nilai R yang biasa diketahui ya. Itu yang pertama ada 8,314 Joule per mol Kelvin. Ini untuk yang pertama, dan untuk tetapan gas ideal yang kedua itu kalian bisa gunakan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan sekarang karena yang kita gunakan adalah kilopascal dan atm, yang ditanyakan adalah tekanan dalam satuan kilopascal dan atm ya. Kebetulan di sini juga ada atm pada tekanan gas ideal yang kedua. Jadi kita gunakan saja untuk yang ini. Kita gunakan saja tekanan gas idealnya sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin. Seperti itu. Itu untuk besar dari R, tetapan gas ideal. Dan sekarang kalau kita lihat, perhatikan baik-baik. Yang ditanya itu adalah P, karena ketekanan ya. P kali V, V sudah ada 12 liter. Dan ini, N ini adalah jumlah mol, bukan jumlah molekul. Padahal yang diketahui itu adalah jumlah molekul, yaitu 1. Berarti untuk mengubah jumlah molekul ke mol, itu kalian harus membaginya dengan bilangan Avogadro. Yang nilainya itu sebesar 6,022, saya tulis saja di sini ya. Biasanya simbolnya si Na gitu ya. 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi ini adalah jumlah mol, jumlah 1 mol itu sama dengan besarnya 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi besar ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu kita bisa tulis untuk 1 molekul, maka molnya sendiri itu sama dengan 1 dibagi dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Kayak gitu. Biasanya saya gunakan 6,022 atau kan bisa gunakan juga 6,022 atau 6,0222, nggak masalah ini ya. Dan setelah kita bagi, 1 dibagi dengan 6,022 dikali dengan 10 pangkat 23, itu kita akan dapat jadinya untuk molnya seperti ini jadinya. N-nya, pertama kalian harus bagi dulu, 1 dibagi 6,022. 1 dibagi 6,022 itu sama dengan 0,1661. Lalu setelah itu karena ini pangkat
di bawah di penyebut ya 10 pangkat 23 positif, berarti kalau misalnya dia dibagi maka dia akan menjadi negatif, jadi 10 pangkat min 23. Kalian harus ingat juga untuk pangkat tak sebenarnya atau eksponensial ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ubah ke dalam satuan bilangan baku, maka kita dapat jadinya molnya sama dengan 1,661 kali 10 pangkat min 24. Dan ini adalah molnya. Seperti itu. N sudah dapat, R tadi kita sudah dapat yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan sekarang untuk T. T tadi saya sudah bilang itu ada suhu dalam satuan Kelvin. Sementara kita dapat baru dalam derajat Celcius, yaitu 25 derajat Celcius. Berarti kita harus ubah ke dalam Kelvin. 25 derajat Celcius kalau diubah ke dalam Kelvin, dia akan ditambah dengan 273,15 sehingga dia akan menjadi 298,15 Kelvin. Oke, setelah udah dapat semua datanya, maka kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Jadi langsung saja saya bagi ya V-nya ya. P sama dengan N kali R kali T per V. Dan kita akan gunakan semua, masukkan semua data yang sudah ada, yaitu 1,661 kali 10 pangkat min 24 mol, dikali dengan R-nya. Kayaknya terlalu sempit tempatnya, kita akan coba hapus dulu. Kalau kalian yang masih ingin melihat pembahasan saya sebelum-sebelumnya, silahkan kalian pause dulu, atau kalau nggak kalian ulang dari awal. Ya, jadi saya akan hapus semua. Jadi, V sama dengan N kali R kali T. P sama dengan N kali R kali T per V. Tadi kita sudah dapat untuk molnya. P sama dengan 1,661 kali 10 pangkat min 24. Oh ya, kalau misalnya kalian yang pikir bahwa kimia itu cuma hitung-hitungan saja, itu tidak benar ya. Dan saya juga harapkan nanti dalam perhitungan seperti ini, kalian juga memperhitungkan satuannya. Supaya kalian lebih gampang dan kalian nggak bingung. Jadi kalau dalam hal ini saya masukkan untuk molnya, satuannya mol. 1,661 kali 10 pangkat min 24 mol dengan R-nya tadi kita sudah sepakati yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Tulis semua ya, tulis semua satuannya. Dikali dengan T-nya suhunya itu adalah 298,15 Kelvin. Dibagi dengan yang volumenya itu adalah 12 liter. Dan perhatikan baik-baik bahwa terdapat banyak sekali satuan yang mirip. Jadi kalian bisa lihat di sini mol kita bisa coret, lalu Kelvin kita bisa coret, liter di pembilang dan penyebut bisa kita coret, sehingga yang tersisa cuma ATM doang. Jadi itu akan membuat kalian lebih gampang. Jadi kita akan dapat satuan tekanannya dalam ATM dulu, kayak gitu. Setelah kalian coba hitung-hitung, jadi kita sisanya tinggal kalikan. Kalian bisa gunakan kalkulator untuk hal ini, maka kita dapat tekanannya itu adalah, setelah kalian coba hitung-hitung, ini 10 pangkat min 24-nya jangan dimasukin dulu, jadi kalian coba kalikan saja yang ini, 1,661 kali 0,082 kali 298,15 dibagi dengan 12, maka kalian akan dapat 3,384 kali 10 pangkat min 24 ATM. Ini baru dalam satuan ATM. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat satu untuk satuan ATM-nya. Kita hapus dulu semuanya ya. Kita udah dapat satuannya, berapa tekanan gasnya, dan satuan ATM itu adalah 3,384 kali 10 pangkat min 24 ATM. Saya akan tulis di sini. Dan untuk nomor 1 belum selesai ya, karena kita disuruh mencari dalam satuan kilopascal juga. Oke. Untuk mencari dalam satuan kilopascal, saya biasanya lebih suka kalau kalian mengkonversi satuannya itu dari ATM ke Pascal dulu. Karena kalau dari ATM ke Pascal itu sudah umum, kalian lebih umum lah digunakan daripada langsung diubah ke dalam kilopascal. Walaupun sebenarnya tidak akan menjadi masalah sih kalau kalian hitungnya benar. Dan untuk konversinya, 1 ATM itu sama dengan 1.325 Pascal. Atau yang biasa disebut dengan 1 ATM sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 100.000 Pascal gitu ya. Dan kita langsung gunakan saja untuk ini, karena 1 ATM sendiri 100.000 kali 1.325 Pascal. Berarti kalau yang ATM-nya 3,384 kali 10 pangkat min 24, dia akan menjadi 3,384 kali 10 pangkat min 24 ATM dikali dengan 100.325 Pascal per 1 ATM. 1 ATM ini saya tetap tulis supaya bisa menghilangkan satuan ATM di atasnya, sehingga kita dapat jadinya cuma satuan dalam Pascal saja. Ini untuk P-nya ya.
Dan kita dapat jadinya P-nya kalau kita kalikan semua ini, maka kita akan dapat jadinya 342.883,8 kali 10 pangkat min 24 Pascal. Kayak gitu. Jadi paling gampang triknya seperti ini. Kalau kalian menemukan suatu bilangan baku, kalian harus kalikan dulu bilangan-bilangan yang seperti ini. Jadi yang ini kalian tinggalkan dulu. Makanya saya tetapkan sampai di akhir 10 pangkat min 24. Kalian tinggal kalikan ini dengan ini. Dan kalian dapat jadinya hasilnya segini. Jadi kita dapat sementara 342.883,8 kali 10 pangkat min 24 Pascal. Dan kita coba ubah ke dalam bilangan bakunya. Sehingga kita dapat tekanannya itu adalah 3,429 kali 10 pangkat min 19 Pascal. Dan dari Pascal diubah ke kilopascal, gampang ya, tinggal dikali 10 pangkat min 3 atau dibagi dengan 1000 gitu ya. Jadi tekanan sama dengan 3,429 kali 10 pangkat min 19 dikali dengan 10 pangkat min 3 kilopascal. Dia sudah berubah menjadi kilopascal, sehingga untuk satuannya, untuk tekanannya pada satuan kilopascal itu adalah 3,429 kali 10 pangkat min 22 kilopascal. Jadi kita sudah dapat kedua nilai tekanan gas baik untuk satuan kilopascal dan ATM pada soal nomor 1. Oke, dan sekarang untuk soal nomor 2 kita akan langsung bahas langsung. Jadi untuk soal yang nomor 2 itu dikatakan pada saat informasi cuaca terkini di Semarang diketahui tekanan atmosfernya itu ada 100,2 kilopascal. Dan kita disuruh menyatakan tekanan dalam satuan lain, yaitu satuan ATM, satuan torr, dan satuan mmHg. Seperti itu. Kita akan langsung lihat saja. Jadi yang diketahui cuma tekanan atmosfer saja ya, yaitu tekanan biasa P itu sama dengan 100,2 kilopascal. Saya lebih suka kalian mengkonversikan dulu ke dalam Pascal. Jadi dari kilopascal ke Pascal kan tinggal dikali 1000 ya. Tinggal dikali 1000, maka kita dapat jadinya untuk tekanannya itu sama dengan 102.000. Ya, 102.200. 100.200 Pascal. Ini adalah dalam bentuk Pascalnya. Tadi kilopascal 100,2, terus sekarang diubah ke Pascal menjadi 100.200 Pascal. Oke, dan dari sini kita bisa ubah ke dalam satuan ATM terlebih dahulu. Seperti biasa kayak tadi, satu ATM itu sama dengan 101.325 Pascal. Berarti untuk mencari tekanan dalam ATM, berarti itu sama dengan P, itu sama dengan 100.200 dikali dengan, ini PA ya, Pascal ya, dikali dengan 1 ATM, dibagi dengan 101.325 Pascal. Saya tetap tulis 1 ATM-nya, supaya nanti kalian bisa tahu kenapa bisa berubah satuannya menjadi ATM. Jadi Pascal kita bisa tinggal coret, dan yang tersisa berarti tinggal 100.200 dibagi dengan 100.325. Dan itu nilainya sama dengan 0,988897. Atau kalau misalnya kalian ingin bulatkan, kita akan dapat jadinya tekanan dalam satuan ATM itu adalah 0,989 ATM. Ini baru dalam satuan ATM. Dan dari ATM sendiri itu kita bisa ubah ke dalam torr. Jadi torr itu kalau misalnya kalian yang masih baru, torr itu juga merupakan satuan dari tekanan. Ya, jadi torr itu merupakan satuan dari tekanan, tapi memang bukan satuan SI. Jadi kita bisa lihat ya, untuk konversinya itu 1 ATM itu nilainya sama saja dengan 760 torr. Gitu. Jadi kalau 1 ATM 760 torr, berarti 0,989 ATM itu sama dengan berapa torr gitu kan ya? Berarti sama saya seperti tadi. Berarti untuk mencarinya itu sama dengan 0,989 ATM dikali dengan 760 torr dibagi dengan 1 ATM. Kita bisa coret sehingga kita tinggal kalikan 0,989 dikali 760 dan kita dapat jadinya untuk tekanannya dalam satuan torr itu adalah 751,64 torr. Kayak gitu. Sudah dapat semua dua nilainya, tinggal yang terakhir itu adalah satuan mmHg, milimeter Hg. Dan kalau misalnya kalian perhatikan baik-baik, kalau pada berita mengenai kayak kelembaban tekanan atmosfer dan lain sebagainya, itu biasanya kita menggunakan satuan cmHg, kayak gitu ya. Jadi memang
kmhg itu untuk mengukur tekanan pada ketinggian udara tertentu seperti itu. Dan untuk konversinya, 1 torr itu sama dengan 1 mm Hg. Jadi 1 torr itu sama persis dengan 1 mm Hg. Jadi otomatis kita dapat lebih gampang karena yang namanya 751,64 torr itu sama saja dengan 751,64 mm Hg. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat semua tekanannya dalam satuan atmosfer, torr, dan mmHg. Oke. Jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini mengenai gas ideal ya. Dan bagi kalian yang ingin pertanyaan juga dibahas pada soal seperti ini juga, dibuat video seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.